Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat di rumah. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsanah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan, khususnya pada organ pernafasan manusia. Nah, apa yang terjadi jika organ pernafasan kita rusak? Nah, pasti semuanya merasakan sakit. Contohnya, ketika di musim pandemi saat ini, organ yang sangat penting adalah organ pernafasan. Karena ketika organ pernafasan kita diserang oleh virus corona, maka kita akan mengalami sakit dan butuh pemulihan yang cukup lama. Untuk itulah kita sangat penting untuk belajar tentang organ pernafasan. Bagaimana cara manusia bernafas dan juga belajar tentang gangguan-gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan manusia. Yuk kita lihat bersama-sama tentang video berikut ini. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara,
maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Dari video tersebut, kita telah belajar bahwa manusia bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Selanjutnya, alur pernafasan manusia yaitu dimulai dari udara masuk ke tubuh melalui hidung. Dari hidung menuju rongga hidung. Dari rongga hidung menuju faring, yaitu bagian dari tenggorokan, kemudian menuju laring, kemudian menuju trakea. Dari trakea kemudian lanjut ke bronkus. Dari bronkus menuju cabangnya yaitu bronkiolus dan selanjutnya masuk ke dalam paru-paru pada bagian alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran antara oksigen atau gas O2 dan gas karbon dioksida CO2. Itu tadi bagian-bagian lengkap alat pernafasan manusia dari mulai hidung sampai alveolus. Paru-paru kita terbungkus oleh selaput yang sangat tipis bernama pleura. Untuk lebih jelasnya, dari setiap bagian tersebut kalian bisa membaca pada buku paket halaman 20. Bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu proses pernafasan manusia dari menghirup udara hingga menghembuskan udara. Simaklah video berikut ini. Proses menghirup udara dimulai dari udara masuk melalui hidung. Otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi atau terangkat sehingga rongga dada mengembang, paru-paru pun mengembang. Udara bisa masuk ke dalam paru-paru karena diafragma juga berkontraksi. Semula yang kedudukan diafragmanya melengkung ke atas menjadi datar atau yang kita sebut berkontraksi. Proses menghembuskan udara. Udara bisa keluar karena diafragma melakukan relaksasi atau yang semula datar menjadi melengkung ke atas. Otot-otot antar tulang rusuk juga berelaksasi sehingga rongga dada menjadi kempis atau mengecil. Dan udara keluar melalui hidung. Dalam keadaan normal, kita menghirup dan menghembuskan udara sekitar 500 mili udara. Tetapi dalam keadaan tertentu seperti ketika sedang berolahraga, maka kita bisa menghirup dan menghembuskan sekitar 1.500 mili karena kebutuhan oksigen menjadi meningkat. Ada dua jenis pernafasan pada manusia, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Untuk lebih jelasnya, lihatlah video berikut ini. Well, people, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar.
Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Jadi bisa disimpulkan bahwa pernafasan dada adalah pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernafasan perut adalah pernafasan yang menggunakan diafragma. Pernafasan dada dan pernafasan perut terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gangguan pada organ pernafasan manusia. Yang pertama yaitu flu. Flu disebabkan oleh virus influenza. Flu merupakan penyakit yang mudah ditularkan. Penyakit ini menular melalui udara. Oleh karena itu, tutuplah mulut dengan tisu ketika bersin agar tidak menular ke orang lain. Penderita biasanya mengalami demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, batuk, dan hidung tersumbat. Gangguan pernafasan yang kedua yaitu tuberkulosis atau yang disingkat TB. Penyakit TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. Penyakit TB disebarkan melalui udara ketika penderita batuk. Oleh karena itu, tutuplah mulut dengan tisu ketika batuk agar tidak menular. Nyeri TB diantaranya nyeri dada, batuk berdarah, tidak nafsu makan, berat badan turun drastis, demam, mudah lelah, berkeringat pada malam hari, dan kerusakan pada paru-paru. Gangguan yang ketiga yaitu asma. Asma merupakan gangguan pernafasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Gejala penyakit tersebut yaitu dada terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat. Pemicu asma yaitu menghirup udara tercemar, udara dingin, alergi, atau juga bisa dengan kelelahan. Biasanya obat asma diberikan melalui alat yang ditaruh di mulut yang disebut juga dengan inhaler. Alat tersebut dapat memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara dihirup melalui mulut. Gangguan yang kelima yaitu flu burung. Flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus H5N1. Virus ini menyerang unggas tetapi juga bisa mengalami perubahan genetik sehingga mampu menyerang manusia. Ciri-ciri penderita flu burung yaitu demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, sakit kepala dan tenggorokan, serta batuk yang terus-menerus setelah kontak dengan unggas. Gangguan yang kelima yaitu kanker paru-paru. Kanker merupakan penyakit yang menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Salah satu pemicunya yaitu kebiasaan merokok. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Tentunya masih banyak gangguan-gangguan pernafasan yang lain, tetapi kita hanya belajar 5 pada hari ini. Bagaimana cara kita agar terjauh dari gangguan-gangguan alat pernafasan? Ya, pertama, mengkonsumsi makanan bergizi dan cukup minum air. Yang kedua yaitu berolahraga secara teratur. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, gunakan masker untuk menghindari penularan virus atau menghirup udara berpolusi. Yang kelima, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin. Kita semua harus disiplin untuk mencuci tangan dan menggunakan masker agar kita terhindar dari penyakit COVID-19. Selain menjaga kesehatan, kita jangan lupa untuk selalu beribadah dan berdoa agar terhindar dari semua penyakit. Untuk melatih pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan buku paket pada halaman 21, kuis bagian bawah, dan juga buku paket halaman 25, kuis bagian atas. Sekian video pembelajaran Ustadzah hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Banyak salah dari Ustadzah, mohon maaf. Hayabina nahtatim darsanah biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.